Perkenalkan, saya Elvina Ambar Bundaryani SPD, Guru Bimbingan dan Konseling di SMK Negeri 2 Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video pengenalan tentang bimbingan konseling kepada anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Anak-anak sehat, baik-baik saja, puji Tuhan. Ayah kerja terus antar anak, ayah yang kuat cintanya hangat. Selamat belajar anak-anak, semoga kita tetap bersemangat. Bimbingan dan konseling. Apa itu bimbingan dan konseling? Seringkali anak-anak mempunyai pemahaman yang salah atau keliru tentang bimbingan konseling. Seringkali anak menganggap bimbingan konseling itu adalah polisi sekolah, atau bimbingan konseling itu adalah untuk menangani anak-anak yang punya masalah atau bermasalah. Padahal pemahaman seperti itu adalah salah atau keliru. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan atau memahamkan apa itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah pelayanan untuk membantu peserta didik memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusan dirinya secara bertanggung jawab, sehingga mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Yang kedua, layanan bimbingan konseling itu membantu peserta didik dalam memilih, meraih, dan mempertahankan karir untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera. Yang ketiga, layanan bimbingan konseling memandang bahwa setiap peserta didik memiliki potensi untuk berkembang secara optimal. Berikutnya, layanan bimbingan konseling itu mencakup kegiatan yang bersifat pencegahan, perbaikan, penyembuhan, pemeliharaan, dan pengembangan. Layanan bimbingan konseling itu dilaksanakan oleh seorang konselor atau guru bimbingan konseling, berkolaborasi dan bersinergisitas kerja dengan guru mata pelajaran, pimpinan sekolah, staf administrasi, orang tua, dan pihak lain yang dapat membantu kelancaran proses. Berikutnya lagi, bimbingan konseling itu sebagai bagian integral dari pendidikan, yaitu upaya memfasilitasi dan memandirikan peserta didik dalam rangka tercapainya perkembangan yang utuh dan optimal. Sebagai upaya yang sistematis, objektif dan logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Sehingga bimbingan konseling itu sebagai suatu proses, yaitu proses interaksi atau bertemunya antara guru bimbingan konseling dengan konseli atau peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara individu
kelompok, dan klasikal untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami peserta didik dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik secara maksimal. Nah, itulah anak-anak pemahaman tentang bimbingan konseling yang sebenarnya, bukan sebagai polisi sekolah atau bukan sebagai hanya untuk anak-anak yang bermasalah. Lalu, karena mempunyai peran yang begitu penting, bimbingan konseling itu memiliki 4 komponen. Nah, apa saja komponen bimbingan konseling itu? Yaitu yang pertama, layanan dasar. Yang kedua, layanan peminatan dan perencanaan individual. Yang ketiga, layanan responsif. Yang keempat, dukungan sistem. Nah, apa itu layanan dasar? Jadi layanan dasar itu adalah proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik dilaksanakan secara klasikal maupun kelompok, dengan tujuan untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Lalu yang kedua yaitu layanan peminatan dan perencanaan individual. Jadi peminatan dalam kurikulum 2013, peminatan itu kan kaitannya dengan program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, dan atau kemampuan. Sedangkan pelayanan perencanaan individual adalah merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Sehingga layanan peminatan dan perencanaan individual ini memfasilitasi peserta didik untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan pengembangan pribadi dan sosialnya. Lalu yang ketiga adalah layanan responsif, yaitu pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera, maka dikatakan responsif, segera diberikan layanan, dengan tujuan membantu peserta didik yang sedang mengalami masalah tertentu terkait dengan perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karirnya. Dan bantuan ini diberikan bersifat segera atau secepat mungkin dan diberikan kepada semua peserta didik yang sedang menghadapi masalah. Lalu yang keempat adalah dukungan sistem. Komponen pelayanan dan kegiatan manajemen serta pengembangan kemampuan profesional guru, bimbingan konseling secara berkelanjutan. Jadi dalam dukungan sistem ini memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program layanan bimbingan konseling. Atau bisa seringkali dikatakan dukungan sistem ini adalah untuk pengembangan untuk gurunya, guru bimbingan konseling, supaya dalam memberikan pelayanannya itu semakin berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi dan juga layanan.
Nah, itulah 4 komponen dalam bimbingan dan konseling. Lalu sekarang adalah bidangnya. Bidang layanan bimbingan konseling itu apa saja? Di sini ada 4 bidang layanan bimbingan dan konseling. Yaitu yang pertama adalah bidang pribadi, yang kedua bidang sosial, yang ketiga bidang belajar, dan yang keempat adalah bidang karir. Lalu bidang pribadi itu mencakup apa saja? Yaitu peserta didik mampu untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya. Lalu yang sosial itu adalah peserta didik mampu memahami lingkungan dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Lalu bidang yang ketiga adalah bidang belajar, yaitu peserta didik mampu mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memilih kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur, dan mencapai hasil belajar yang optimal. Yang keempat adalah karir, yaitu peserta didik mampu mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis. Nah, di sini setelah Ibu memahamkan tentang itu apa bimbingan konseling, tentang komponennya dan tentang bidang layanannya, di sini Ibu akan mengambil salah satu contoh layanan bidang belajar, yaitu tentang berprestasi di masa pandemi. Yaitu tujuan pemilih bidang berprestasi di masa pandemi adalah peserta didik dapat memahami dan memiliki sikap positif untuk tetap bersemangat meraih prestasi meskipun di masa pandemi COVID-19. Di sini ada salah satu speaking, mungkin bisa kalian lihat nanti, dan nanti dari speaking itu kalian mungkin bisa menganalisa, bisa mengambil keputusan bagaimana untuk bisa mengembangkan diri secara optimal. Mungkin bisa kalian lihat, mungkin ada waktu kurang lebih 5 menit, bisa kalian cermati, dan nanti kalian dari contoh speaking tersebut kalian akan bisa mengambil kesimpulan. Video ini menceritakan mengenai seorang guru. Murid ini setiap harinya harus membantu orang tua mencari uang dengan membantu di kedai makanan dan berbagai usaha lain. Itulah mengapa saat jam sekolah ia selalu mengantuk. Sang guru dengan tulus memberikan pelajaran tambahan kepada sang murid agar ia tak ketinggalan pelajaran. Namun suatu hari, sang murid ditangkap polisi karena berdagang barang ilegal, ia pun tak bisa bersekolah. Sang guru dengan sabar selalu mengirimkan pesan kepada murid tersebut untuk menanyakan kabarnya. Walaupun sang anak mengacuhkannya, namun sang guru tak pernah berhenti memperhatikannya.
termasuk mengingatkan sang murid tentang menggapai cita-citanya. Akhirnya sang murid pun mendatangi sang guru dengan pakaian rapi, menandakan bahwa ia sudah menjadi orang sukses. Jadi dari video tersebut, prestasi dalam belajar itu merupakan suatu keinginan atau cita-cita setiap peserta didik. Bahkan orang tua pasti menghendaki anaknya memperoleh prestasi dalam proses pendidikannya. Tetapi itu semua akan bisa terwujud apabila ada kerjasama antara peserta didik, orang tua, dan sekolah. Jadi, meskipun di masa pandemi COVID-19 ini, siswa tetap mengikuti pembelajaran dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Motivasi belajar menjadi kunci utama keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Meskipun juga perlu mendapatkan dukungan. Dukungan tersebut yang dari luar itu dengan adanya jaringan internetnya yang harus lancar, kuota selalu ada, dan juga dukungan dari orang tua dan sekolah. Sehingga terwujudnya prestasi belajar di masa pandemi harus didukung adanya niat dari peserta didik, atau faktor internalnya itu adalah dari diri masing-masing peserta didik terlebih dahulu, dan mendapatkan dukungan dari luar atau faktor eksternal, yaitu dari siapa? Yaitu dari Bapak Ibu guru, orang tua, lingkungan sekolah, lingkungan teman bermainnya, sehingga dari adanya kerjasama dari kedua belah pihak tersebut, maka prestasi belajar akan bisa diperoleh oleh setiap siswa. Karena ada kemauan dan ada niat, pasti prestasi diperoleh. Prestasi, yes. Apa itu memperoleh adanya prestasi belajar, memperoleh prestasi belajar? Di sini pendapat Heckhuysen, pengertian motivasi berprestasi adalah suatu dorongan yang terdapat dalam diri siswa yang selalu berusaha atau berjuang untuk meningkatkan atau memelihara kemampuannya setinggi mungkin dalam semua aktivitas dengan menggunakan standar keunggulannya. Sedangkan menurut Maclellan, motivasi berprestasi yaitu sebagai kompetisi dengan standar keunggulan. Dengan demikian, motivasi berprestasi ditandai oleh keinginan untuk mencapai standar keunggulan yang tinggi dan untuk mencapai tujuan yang unik. Motivasi berprestasi dapat dianggap sebagai disposisi untuk mendekati keberhasilan atau kapasitas untuk mendapatkan kebanggaan dalam pemenuhan ketika kesuksesan dicapai dalam suatu kegiatan. Demikian juga, motivasi berprestasi adalah usaha pada tiap individu dalam mengarahkan seluruh kemampuannya untuk menjalankan semua kegiatan yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai target-target tertentu yang harus dicapainya. Dengan demikian, dari beberapa pengertian tersebut menurut para ahli, maka motivasi berprestasi bisa dikatakan merupakan suatu keinginan yang mendorong individu untuk mencapai sukses dan mencapai standar keunggulan. Individu ini berusaha atau berjuang untuk meningkatkan serta memelihara kemampuannya setinggi mungkin dalam semua aktivitas
dengan menggunakan standar keunggulannya. Lalu ada beberapa karakter individu yang memiliki motivasi berprestasi, yaitu yang pertama, jadi ada individu atau ciri-ciri ya. Individu yang memiliki motivasi berprestasi adalah satu, menyukai situasi atau tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi atas hasil-hasilnya dan bukan atas dasar untung-untungan, nasib atau kebetulan. Yang kedua, memiliki tujuan yang realistis tetapi yang menantang dari tujuan yang terlalu mudah dicapai atau terlalu besar risikonya. Yang ketiga, mencari situasi atau pekerjaan di mana ia memperoleh umpan balik dengan segera dan nyata untuk menentukan baik atau tidaknya hasil pekerjaannya. Yang keempat, mampu menangguhkan pemuasan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Yang kelima, tidak tergugah untuk sekedar mendapatkan uang, status, atau keuntungan yang lainnya. Ia akan mencarinya apabila hal-hal tersebut merupakan lambang prestasi, suatu ukuran keberhasilan. Yang keenam, senang bekerja dan bersaing untuk mengunggulkan dirinya. Lalu yang berikutnya adalah ciri orang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. Apa saja? Yaitu yang pertama, mempunyai keinginan kuat yang berbeda dengan orang lain. Yang kedua, melakukan hal-hal yang lebih baik. Tiga, mencari kesempatan di mana mereka memiliki tanggung jawab pribadi dalam menemukan jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah. Yang keempat, lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan di mana mereka memiliki tanggung jawab pribadi. Kelima, memilih tugas pekerjaan yang memiliki resiko yang sedang. Keenam, tidak menyukai adanya sebuah keberhasilan secara kebetulan. Ketujuh, tujuan-tujuan yang ditetapkan merupakan tujuan yang tidak terlalu sulit dicapai dan juga bukan tujuan yang terlalu mudah dicapai. Lalu apa saja faktor penyebab motivasi berprestasi tersebut? Di sini ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Apa saja yang masuk dalam faktor internal? Yaitu yang pertama, kemampuan adalah kekuatan penggerak untuk bertindak yang dicapai oleh manusia melalui latihan belajar. Yang kedua adalah kebutuhan, yaitu adalah kekurangan yang artinya ada sesuatu yang kurang, dan oleh karena itu muncul kehendak, niat untuk memenuhi atau mencukupinya. Yang ketiga, minat. Apa itu minat? Yaitu suatu kecenderungan yang agak menetap dalam diri subjek untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang tersebut atau bidang itu. Lalu yang keempat adalah harapan dan keyakinan
merupakan kemungkinan yang dilihat untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari individu yang didasarkan atas pengalamannya yang telah lampau. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal. Apa saja yang masuk dalam faktor eksternal? Yaitu yang pertama, situasional, yaitu keadaan yang mendukung atau malah menghambat individu dalam mencapai tujuannya. Lalu yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan ini adalah hal ini juga sangat berpengaruh pada motivasi berprestasi individu. Misalnya lingkungan keluarganya, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan di mana ia berada atau sosial. Nah, di sini ada beberapa tips untuk bisa meraih untuk bisa meraih prestasi di masa pandemi. Apa saja tips untuk meraih prestasi di masa pandemi tersebut? Yaitu 1. Taat beribadah dan doa orang tua. Yang kedua, memiliki motivasi yang tinggi. Ketiga, aktif dan efektif dalam belajar. 4. Kreatif, inisiatif, dan inovatif. 5. Mampu mengatur waktu dengan baik. Keenam, berperilaku yang baik. Ketujuh, berani mengambil risiko. Yang kedelapan, terbuka dalam menerima kritik yang membangun. Yang kesembilan, membuat tempat belajar yang nyaman. Dan yang ke-10 adalah kuota dan jaringan yang baik. Karena ini sangat membantu sekali di masa pembelajaran jarak jauh. Demikian presentasi pemaparan atau pengenalan tentang bimbingan konseling dan salah satu contoh layanan bidang belajar yang telah kami utarakan. Semoga materi ini bermanfaat dan berguna bagi siapa saja. Dan mungkin apabila dalam penyampaian materi ini kurang jelas, mungkin nanti anak-anak dapat langsung berhubungan dengan kami sebagai guru bimbingan konseling, bisa melalui WA, bisa melalui grup kelas. Demikian penjelasan kami tentang bimbingan dan konseling. Setelah adanya penjelasan tentang bimbingan konseling dan salah satu contoh layanan bidang belajar, maka di sini ada kegiatan peserta didik yang harus dilaksanakan, yang dilakukan. Yaitu yang pertama adalah nanti anak-anak bisa menulis di grup atau dikirim lewat Japri, yaitu kegiatannya adalah apa cara atau kiat-kiat yang akan peserta didik lakukan sebagai seorang siswa untuk tetap bersemangat dalam meraih prestasi dalam situasi apapun. Kami ulangi, kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik adalah apa cara atau kiat-kiat yang akan Anda lakukan sebagai peserta didik untuk tetap bersemangat dalam meraih prestasi dalam situasi apapun. Paham ya anak-anak? Silakan untuk dikerjakan. Terima kasih.